Kita sering berbicara tentang invasi Taiwan, tapi jarang membahas salah satu kepingan paling vital dari teka-teki itu, blokade laut. Apa yang akan terjadi jika kekuatan militer Tiongkok benar-benar mengambil alih Taiwan? Bukan pendaratan yang jadi pertanyaan utamanya, tapi ini, bagaimana cara Amerika Serikat dan Jepang bisa membantu jika jalur laut mereka mendadak mustahil dilewati? Video ini akan membongkar potensi strategi blokade yang telah dilatih dan diperkirakan Tiongkok, sebuah skenario yang jauh lebih canggih dari yang Anda bayangkan. Seandainya tirai konflik terbuka di Selat Taiwan, dunia akan menyaksikan sebuah tarian militer yang memukau sekaligus mengerikan. Bagaimana jika Tiongkok, dengan ambisi reunifikasi yang membara, memutuskan untuk melancarkan invasi ke Taiwan? Pertanyaan krusialnya bukan hanya pada keberhasilan pendaratan, melainkan pada bagaimana mereka akan membendung gelombang bantuan yang pasti datang dari raksasa Samudra Pasifik, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan dan Filipina. Mari kita selami sebuah skenario di mana blokade laut menjadi kunci, sebuah strategi yang telah dilatih dan diproyeksikan Tiongkok, mengubah perairan biru Pasifik menjadi papan catur geopolitik. Bayangkan jika pagi itu tiba, bukan dengan mentari yang cerah, melainkan dengan gelegar mesin perang. Beberapa hari sebelum invasi sebenarnya, mari kita sebut saja D-Day. Tiongkok telah menyiapkan panggung. Armada kapal induk mereka, yang dipimpin oleh Liaoning, kapal kebanggaan yang telah berulang kali melintasi Selat Miyako, akan memulai manuver rutin yang intens. Ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah orkestrasi presisi untuk menciptakan kabut perang yang tebal, membingungkan intelijen asing, dan secara halus menempatkan aset-aset vital. Apakah Anda bisa merasakan ketegangan yang merayap di bawah permukaan laut itu? Kapal-kapal perang Tiongkok, termasuk kapal perusak tipe 055, Nanchang 101, Destroyer, tipe 052D, Shining DDG-117, CNS Urumqi DDG-118, dan CNS Chengdu DDG-120, ditambah kapal destroyer tipe 052C CNS, Zhengzhou DDG-151, serta fregat tipe 054A, Xiangtan 531, dan kapal pasokan tipe 901 akan berlayar dalam formasi yang mengesankan. Mereka tidak hanya memamerkan kekuatan. Setiap pelayaran melalui Selat Miyako yang lebarnya 239 km dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter adalah sesi pelatihan vital untuk mengumpulkan data hidrologi dan geografi bawah air yang krusial. Ini adalah langkah pertama dalam upaya mereka untuk secara halus menormalisasi aktivitas militer di jalur-jalur penting ini, sehingga pergerakan kritis menjelang D-Day tidak akan memicu alarm terlalu dini. Bukankah persiapan yang cermat ini membuat kita penasaran bagaimana mereka akan mengejutkan dunia? Secara bersamaan, di bawah permukaan laut, kapal selam serang Tiongkok akan menyelinap senyap ke titik-titik strategis di sepanjang rantai pulau pertama, khususnya di sekitar Selat Miyako dan Selat Bashi. Misi mereka menyebarkan ranjau laut pintar yang dirancang untuk menghambat pergerakan kapal permukaan dan kapal selam Amerika dan sekutunya. Mereka juga akan menargetkan dan menetralisir sistem penyebaran sensor hidroakustik bawah air AS seperti sistem Sea Dragon yang bertugas mendeteksi pergerakan kapal selam. Di daratan, unit rudal pesisir bersiaga penuh. Rudal anti kapal berbasis darat seperti rudal anti kapal tipe 12 dengan jangkauan 200 km akan diposisikan secara optimal di pulau-pulau seperti Pulau Miyako, memastikan seluruh area selat vital berada dalam jangkauan tembak. Ini adalah cara Tiongkok menciptakan zona penolakan awal, mempersulit kapal-kapal besar untuk mendekat. Seiring dengan pergerakan militer fisik, Tiongkok juga akan melancarkan kampanye perang informasi dan disinformasi skala besar. Tujuannya membingungkan intelijen AS dan Jepang mengenai waktu dan skala invasi, sekaligus menyebarkan narasi yang meragukan kemungkinan intervensi AS.
Bagaimana menurut kalian, seberapa efektif taktik kabut perang ini? Ketika D-Day atau hari H akhirnya tiba, tirai kabut perang akan terangkat, digantikan oleh badai militer yang dahsyat. Gerbang Miyako akan secara efektif ditutup. Begitu invasi dimulai, kapal induk Tiongkok akan memimpin formasi kapal perang raksasa, mengambil posisi krusial di perairan timur Taiwan, persis seperti simulasi intersepsi kelompok tempur kapal induk USS Lincoln yang terekam dalam latihan mereka. Posisi strategis ini bukan kebetulan. Tujuannya adalah untuk menolak keterlibatan pasukan militer AS dan Jepang dari arah timur. Tiongkok ingin memastikan bahwa kekuatan dari pangkalan-pangkalan utama Amerika Serikat dan Jepang, seperti Pangkalan Angkatan Udara Kadena dan Pangkalan Militer Naha di Okinawa, serta Pangkalan Udara Korps Marinir Futenma, tidak dapat mencapai medan pertempuran di Taiwan. Secara bersamaan dengan invasi di Taiwan, sesuai dengan data dari satelit inframerah, gelombang pertama rudal balistik konvensional dan rudal jelajah akan menghantam pangkalan-pangkalan militer ini, termasuk fasilitas rudal seperti sistem PAS Patriot Missile yang dikerahkan Jepang di Pulau Miyako. Rudal Patriot ini dengan motor roket padat pulsa ganda, ketinggian tempur 30 km, dan jangkauan tempur lebih dari 200 km akan menjadi target prioritas Tiongkok. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan atau setidaknya sangat menghambat kemampuan udara dan laut AS serta Jepang untuk melancarkan respons cepat. Tidak hanya itu, Tiongkok akan secara sepihak mendeklarasikan zona larangan terbang dan zona larangan berlayar di perairan sekitar Taiwan dan jalur maritim kunci, didukung oleh ancaman tembakan rudal dan pencegatan udara oleh jet tempur PLA. Sebuah perang elektronik skala penuh juga akan dilancarkan untuk mengganggu sistem komunikasi, radar, serta navigasi AS dan sekutunya, baik di darat, laut, maupun udara. Hal ini jelas akan memperburuk situasi kekacauan dan menghambat koordinasi respons. Dapatkah Anda membayangkan kekacauan di udara dan laut saat itu? Setelah invasi awal, fokus Tiongkok akan bergeser pada penegakan blokade dan menghadapi respons yang tak terhindarkan dari Amerika dan sekutunya. Sebuah perburuan kapal selam akan dimulai, di mana aset anti kapal selam Tiongkok akan bekerja keras melacak dan menetralisir kapal selam AS atau sekutu yang mungkin berhasil menembus blokade awal. Di udara, jet-jet tempur PLA seperti J-11, J-20, dan J-16 akan secara agresif mencegat setiap upaya penerbangan pengintaian atau pengeboman dari AS dan Jepang yang mencoba mendekati Taiwan atau zona blokade. Tiongkok juga dapat meluncurkan operasi titik jenuh, melepaskan gelombang rudal anti kapal dan pesawat nirawak atau drone secara massal untuk membanjiri pertahanan kapal perang AS dan sekutunya jika mereka mencoba menembus blokade. Serangan rudal terhadap pangkalan-pangkalan AS dan Jepang akan terus berlanjut, memastikan pangkalan-pangkalan tersebut tidak dapat berfungsi kembali sebagai titik pementasan untuk bala bantuan. Skenario ini menunjukkan bahwa Tiongkok telah belajar dari kekuatan dan kelemahan musuh potensialnya. Mereka memahami bahwa Yokosuka, pangkalan utama armada ke-7 AS dan pasukan bela diri Jepang, berjarak hampir 1.700 km dari Selat Miyako. Jarak ini, dalam pandangan Tiongkok, terlalu jauh untuk dapat memberikan bantuan yang efektif dan cepat dalam skenario invasi. Tiongkok percaya bahwa taktik perang laut di era berikutnya akan melibatkan formasi kapal induk dan kapal induk besar yang beroperasi bersamaan, sebuah wilayah yang belum dipetakan bagi militer Tiongkok dan Amerika. Namun, mereka juga menyadari tantangan yang akan dihadapi. Di dekat pantai Tiongkok, kapal induk akan terpapar sistem pengintaian musuh yang kuat, sehingga Tiongkok harus bersiap untuk mendukung kelompok tempur kapal induk mereka dengan rudal jarak jauh dan penerbangan berbasis udara. Dalam rantai pembunuhan kedua belah pihak, Tiongkok dan AS pasti akan bertemu di jalur yang sempit, sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Bagi militer AS,
Tantangannya tidak hanya berurusan dengan kapal induk Liaoning, tetapi juga kapal induk Tiongkok Fujian yang akan datang. Tiongkok, sebagai negara kedua dalam sejarah manusia yang bergabung dengan klub kapal induk super dengan kekuatannya sendiri, menandai dimulainya era persaingan baru yang mendefinisikan kembali dinamika kekuatan di Indo-Pasifik. Sebuah strategi yang dirancang untuk mengisolasi medan perang dan memblokir bantuan dari luar. Apakah strategi ini akan berhasil, ataukah akan ada jawaban tak terduga dari kekuatan-kekuatan yang menentang? Hanya waktu dan jalannya sejarah yang akan menjawabnya. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Mari berbagi pandangan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.